bijektif. Yaitu fungsi yang bagaimana? Yang kita sebut dengan fungsi bijektif. Jadi fungsi f disebut fungsi bijektif jika ya fungsi f dikatakan fungsi bijektif jika apa? Jika sekaligus ya, sekaligus injektif dan surjektif. Sekaligus pandai dan efisien. Jadi dan dia adalah orang yang efisien dan efektif ya, efektif. Nah, pertanyaannya adalah apa, Adik? Pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya apa? Apa keistimewaan dari fungsi yang bijektif? Apa keistimewaan dari mahasiswa yang IPK-nya tinggi dan lama studinya pendek, begitu ya? Lama studinya. Nah, ini juga seperti itu. Jadi di dalam saya menyisipkan di dalam perkuliahan ini hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan yang sebaiknya Anda lakukan. Anda kan masih baru ya, baru masuk, itu pasti butuh ya, butuh suatu motivasi-motivasi. Nah, ini Ibu memotivasi melalui fungsi bijektif. Padananya itu adalah pada tadi sarjana yang gitu ya, yang IPK tinggi dan lama studinya pendek. Jadi seperti itu. Dengan demikian dapat disimpulkan apa? Kalau Anda mempunyai fungsi yang bijektif ya, fungsi yang bijektif gitu ya. Ini ya, kalau ini ada punya fungsi gitu ya. Nah, ini apa? Bijek ini A, ini A, ini B ya, ini A, ini apa? B. Ya. Ini apa? Jelas karena dia fungsi, setiap elemen di sini punya kawan di B. Oke ya. Dan tidak ada elemen di B yang punya kawan tunggal, lebih dari satu di A. Tidak ada nih. Ya, tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Oke? Dan apa? Tidak ada elemen di B yang tidak punya kawan di A. Ya. Oke, ini juga tidak begitu. Tidak boleh. Nah, coba kalau Anda lihat gambarnya begini, apa yang Anda bisa simpulkan adik-adik? Kalau Anda melihat gambar ya, kalau Anda melihat kalau Anda pesan GoFood itu ya, ada apa? Gambarnya promo begitu ya, gitu ya. Atau ada iklan apa gitu ya, misalnya ada tandanya new begitu ya. Anda kan membuat kesimpulan-kesimpulan ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik bersama Ibu ini sudah belajar tentang fungsi injektif, tentang fungsi bijektif, kita ilustrasikan dengan menggunakan diagram Venn ini. Jadi pada himpunan A dan B itu ada keistimewaan pada saat kita mempunyai fungsi yang bijektif. Apa adik-adik? Setiap domain dan kodomain saling berpasangan masing-masing satu dan tidak ada kodomain yang tidak mendapatkan kawan di A. Jadi disederhanakan lagi adik-adik. Disederhanakan kalamanya apa? Dengan bahasa ini adalah apa? Terjadi korespondensi apa? Satu. Jadi pada saat kita mempunyai himpunan A dan B yang dihubungkan dengan suatu fungsi bijektif, maka ada korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B. Jadi ini ya, ini kata kuncinya adalah adanya korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B, ya begitu ya. Oke ya, jadi ini saya berharap Anda belajar matematika dengan senang ya, menarik ya. Ternyata bisa dihubungkan dengan hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah fungsi bijektif. Ya. Karena apa? Terjadi korespondensi satu-satu. Nah, kalau Anda punya ABCD 1, 2, 3, FA sama dengan 4, FB sama dengan 2, FC sama dengan 1, dan FD sama dengan 3. Maka dia juga apa? Bijektif. Oke ya, saya kira ini. Nah, kalau tadi fungsi yang fx sama dengan apa tadi adik? Yang y sama dengan apa? X kuadrat. Ini bijektif tidak adik-adik? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Nah, tidak. Karena ada elemen di sini yang tidak punya kawan ya. Oke. Tapi kalau yang ini gimana tadi? Yang garis lurus ini?
Tidak. Iya, Bu. Bijektif, Bu. Bijektif Iya, ya. Bu. Bijektif. Karena kalau Anda punya elemen di sini, Anda bisa ke sana. Dan kalau Anda punya elemen di sini, Anda bisa cari ke bawah ya. Oke ya. Oke. Nah, jadi itulah ya adik-adik tentang fungsi bijektif. Nah, apa keistimewaan dari fungsi bijektif? Nah, tadi adanya korespondensi satu-satu. Nah, keistimewaan yang lain lagi adalah antara kalau ada himpunan A dan himpunan B yang dihubungkan dengan fungsi bijektif, maka kita akan bisa membentuk fungsi inverse ya. Kita bisa membentuk inverse-nya. Jadi, inverse-nya apa? Jadi kalau Anda punya A dikawankan dengan B oleh F, nanti inverse dari A itu belum tentu ada. Inverse dari F itu belum tentu ada. Tapi kalau dia bijektif, maka inverse-nya selalu ada ya. Selalu ada. Oke ya. Ini saya kira ini contoh-contoh ini nggak usah terlalu lama di sini ya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda mempunyai suatu himpunan A, B, dan C ya. Anda mempunyai himpunan A, B, dan C. Maka kalau Anda mempunyai fungsi G dari A ke B, Anda mempunyai fungsi yang lain dari B ke C, sebut saja F, maka Anda bisa membuat fungsi F komposisi G. Bukan G komposisi F ya, adik-adik ya. Jadi perhatikan, ini kalau G-nya di depan, F-nya di belakang, komposisinya itu justru apa? Yang bisa dibentuk justru adalah apa? Ini ya, jadi ini ya, ini F-nya justru di sini, kemudian G-nya justru di sini ya, Dedek ya. Nah, jadi apa? Kalau Anda punya F dan G, gitu ya, lihat dulu F-nya dari mana ke mana, G-nya dari mana ke mana. Maka yang bisa dibentuk itu F komposisi G atau G komposisi F. Nah, seperti itu ya. Jadi saya kira itu yang harus diperhatikan. Oke? Nah, saya kira ini. Kemudian kita lanjutkan. Nanti masih banyak ya materinya. Nah, sekarang itu tadi pengertian fungsi adik-adik. Tadi saya contohkan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga saya contohkan dengan memotivasi Anda ya. Memotivasi Anda. Itu ada semangat. Bisa biar menjadi orang yang efektif dan efisien. Menjadi orang E kuadrat ya. Tunjukkan Anda itu memang merupakan orang yang E kuadrat. Efektif dan efisien. Yaitu kalau dalam konteks ini adalah dapat lulus cepat dengan IPK yang tinggi. Begitu ya. Caranya bagaimana? Ya mengikuti perkuliahan dengan rapi. Kemudian banyak berlatih dan sebagainya. Jadi black box-nya itu tidak hanya ada pada buah Yuni, pada Fakultas Peternakan, tapi juga di dalam black box itu ada pengaruhnya, yaitu Anda sendiri ya, Dedek ya. Oke. Nah, sekarang untuk fungsi yang bernilai real, ya, untuk fungsi yang bernilai real, yang pertama itu adalah fungsi konstan. Jadi diberi input berapapun, ya, diberi input berapapun keluarnya sama gitu loh. Diberi input berapapun keluarnya sama gitu. Maka itu adalah fungsi konstan. Jadi fungsi konstan adalah sebuah fungsi yang dirumuskan dengan fx sama dengan k. Dengan k adalah suatu konstanta tertentu. Bagaimana grafiknya? Grafiknya itu adalah merupakan garis mendatar yang berjarak k, satuan dari sumbu x ya. Jadi ini nanti ini ke sini ini adalah k. Contohnya apa, Adik? Fungsi konstan itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari apa misalnya? Misalnya apa ya? Jadi misalnya contohnya saja ya, itu beternak gitu ya. Anda kan disuntik ya, itiknya itu disuntik 1 dosis, keluarnya telurnya 2. Disuntik 3 dosis, keluarnya 2 lagi. Disuntik 10 dosis, keluarnya 2 lagi. Itu artinya apa, Adik? Halo? Konstan, Bu. Konstan. Konstan, Bu. Dalam bahasa sehari-hari berarti apa? Konsisten. Banyaknya dosis tidak mempengaruhi Tidak mempengaruhi Hasil telur. mempengaruhi telur yang dihasilkan. Jadi apa? Jadi itu konstan, jadi tetap aja nggak berubah itu loh. Di dosis berapapun telur yang dihasilkan itu tetap gitu.
Nah, itu artinya apa dalam bahasa sehari-hari? Artinya apa? Telur produksi telur oleh suatu ayam itu tidak terpengaruh oleh banyaknya dosis dari apa? Hormon yang diberikan, hormon itu mungkin dengan hormon yang lain bisa ya gitu ya. Tapi itu seperti itu. Jadi itu untuk menggambarkan. Maka Anda bisa melihat apa? Black box itu ya. Jadi Anda bisa melihat apa? Ada black box itu. Jadi masuk, keluarnya 2, masuk, keluarnya 2, gitu ya. Jadi apa? Tidak terpengaruh oleh itu. Maka nanti kalau Anda penelitian ya gitu, Anda harus mencari nih. Anda harus mencari apa? Anda harus mencari formula supaya yang lain ya mungkin tidak dengan hormon itu tapi dengan yang lain misalnya seperti itu ya. Gitu ya Adik-adik ya. Jadi semoga Anda senanglah ya bisa Ibu sulit loh itu mencari contoh yang untuk apa? Yang cocok untuk Anda ya. Yang pertama adalah fungsi konstan. Ini adalah fungsi yang paling sederhana. Ya, karena fungsi ini diberi input apapun hasilnya ya itu begitu ya. Nah, yang kedua adalah fungsi identitas. Fungsi identitas justru apa? Kalau Kalau fungsi identitas dengan fungsi konstan itu bedanya di mana? Kalau fungsi konstan itu kan dari R ke R ya. Kalau fungsi dari fungsi konstan itu bisa dari 2 himpunan yang berbeda. Jadi A dan B. Kalau kita bicara fungsi identitas itu harus dari himpunan R dari himpunan A ke himpunan A dalam hal ini R ke R ya. Jadi kalau Anda mempunyai IX sama dengan X untuk setiap bilangan real X, maka nanti Anda akan mempunyai fungsi apa Dede? Anda akan mempunyai fungsi Fx sama dengan X ya. Ya, ini nanti yang kemudian dituliskan dengan I. X dari kata identitas, ini sama dengan apa? X ya. Nah, jadi ini apa? Kalau Anda punya X di sini, nah ini nanti nilainya ada ini, dikamarkan dengan ini. Kemudian Anda punya X di sini, X aksen gitu ya. Nanti Anda akan punya X aksen di sini ya, seperti itu. Oke ya, Dedek ya. Nah, jadi di situ. Nah, jadi grafiknya akan melalui titik 0,0. Mengapa? Karena 0 sama dengan 0 gitu kan? Dan dia membentuk sudut 45 derajat. Jadi ini ada sudut yang terbentuk ya. Ada sudut yang terbentuk. Ini adalah 45 derajat ya, Dedek ya. Jadi ini seperti itu. Oke? Nah, kemudian dari fungsi konstan dan fungsi identitas tadi, Adik-adik ya. Jadi dari fungsi konstan yang tadi kita pelajari dan fungsi identitas tersebut dapat dibangun suatu fungsi. Dapat dibangun beberapa fungsi atau banyak fungsi yang lain. Nah, fungsi yang lain apa Adik-adik? Jadi yang pertama ya, nanti fungsi yang lain itu adalah dalam bentuk suku banyak. Jadi di sini ada A0, di sini A1 X pangkat 1. Nanti di sini ada apa? Di belakangnya ini ada apa, Adik-adik? Halo? Di belakangnya A1 X pangkat 1 ada apa, Adik-adik? A2 pangkat 2 X2 belakangnya lagi apa, Adik-adik? A3 X pangkat 3 A3 X pangkat 3 ya. Oke. Terus dan seterusnya yang terakhir nanti AN X pangkat N. Dengan apa? Dengan ini masing-masing di mana Adik-adik koefisiennya nih? Di R ya, konstanta ya, di R, di anggota apa? R. Oke ya, Adik ya. Nah, sekarang kita teruskan. Ya, kita teruskan, Adik. Nah, tadi Anda punya fungsi apa, Adik? Punya fungsi konstan yang paling sederhana. Karena grafik gambarnya gampang. Jadi black box-nya itu nggak berfungsi gitu loh. Berapapun dosisnya itu keluarnya temennya hanya 2 terus gitu ya. Jadi tidak berfungsi begitu. Nah, kemudian fungsi apa? Kemudian fungsi identitas.
Nah, kemudian yang berikutnya, itu tadi secara umum, itu adalah fungsi polinomial. Nah, kemudian ini yang kita fungsi polinomial yang pertama, yaitu fungsi polinomial dengan derajat kurang atau sama dengan 1, ya, dengan derajat kurang atau sama dengan 1, sehingga bisa kita nyatakan sebenarnya kan apa tadi? Kalau Anda mau menuliskan pakai polinomial itu apa? Kan apa? A1 A0 ya, A0 ditambah dengan apa? A1X ya. Nah, ini A0-nya kita tuliskan dengan B karena nanti akan lebih familiar Anda dengan pada waktu SMA ya. Kemudian apa? A1-nya ini adalah apa? Nah, A-nya ya gitu ya. Nah, jadi AX plus B dengan AB-nya adalah konstanta real. Fungsi konstan dan fungsi identitas merupakan contoh-contoh fungsi linear. Mengapa? Fungsi konstan mengapa? Fungsi konstan itu mengapa kita sebut dengan fungsi linear? Bisa kita kategorikan sebagai fungsi linear. Karena dia sama dengan K, ini sama dengan berapa? 0x plus berapa? Ya tadi, Dek. Jadi A-nya 0, B-nya K. Kemudian kalau fungsi identitas tadi, ya, fungsi identitas itu, ini juga fungsi linear. Sama dengan X. Ini sama dengan berapa, Dedek? Ayo, sama dengan berapa? Mengapa dia linear? Karena ini 1X plus berapa, Dedek? Plus 0. Jadi ini satunya berapa? Jadi satunya itu adalah A-nya. Kemudian apa? Nah, ini adalah B-nya ya. Jadi ini. Jadi fungsi konstan dan fungsi identitas merupakan contoh-contoh fungsi linear. Nah ini ya, Dedek. Fungsi linear biasanya banyak dipakai untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang cenderung meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Jadi misalnya apa? Misalnya gini ya, Dedek ya. Ini. Misalnya gini ya, Dedek. Ini adalah fungsi linear, ini kalau garis ya. Ini kalau ini garis, ini apa? Ini kan meningkat terus. Nah, kemudian kalau misalnya yang begini gimana nih? Nah, ini menurun terus ya, semakin ke tahun semakin menurun begitu ya. Jadi biasanya fungsi linear itu untuk menggambarkan apa? Kecenderungan yang naik dan kecenderungan yang turun ya. Sebanding ya, sebanding. Oke. Nah, jadi ini terkait dengan apa? Terkait dengan fungsi linear. Di sini bagaimana Anda menggambar grafik fx sama dengan ax plus b? Ini adalah akan berupa garis yang melalui titik A, 0, A, B. Mengapa? Adik-adik. Mengapa melalui titik 0, B? Karena apa? Pada saat X-nya sama dengan 0, ya, pada saat Anda punya X sama dengan 0, Anda akan punya berapa? Fx berapa? F0 berapa? F0 berapa, Dedek? B. A kali 0. Jadi berapa? 0 plus B. Ya, gitu ya. Jadi sama dengan B. Jadi dia selalu melalui titik 0, B. Yang kedua, mengapa melalui min B per A kali 0, 0? Karena pada saat Anda mempunyai Y-nya sama dengan 0, ya, pada saat Anda mempunyai apa? Y sama dengan 0, Anda akan punya apa? X plus apa? B sama dengan apa? 0. Sehingga Anda mempunyai apa, Dedek? Anda akan punya apa? AX sama dengan apa? Min B. Ya. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Min B per A. Min B per A. Ya. Jadi grafik dari Fx sama dengan Ax plus B itu akan berupa garis lurus melalui dua titik 0, B dan min B per A, 0 ya, Dedek ya. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah. Selain pada waktu kita mau menggambar garis Fx sama dengan Ax plus B, nanti dengan mudah Anda akan
bisa menentukan garis lurusnya melalui apa ini. Nah, nanti ini secara geometri bisa juga diidentifikasi bahwa jika B tidak 0, maka grafik fungsi fx sama dengan B ini adalah garis lurus yang melalui ini, sama dengan tadi, tapi mempunyai kemiringan tangan arahnya θ dengan θ sama dengan berapa? Jadi, tangan θ-nya sama dengan apa? 0. Sama dengan A ya. Jadi, ini itu menunjukkan tangan θ, ini ya, ini menunjukkan tangan θ, ya, tangan θ, sementara apa? B-nya itu menunjukkan titik potongnya nanti, menunjukkan apa? Ordinat ya dari titik potongnya, oke ya. Nah, saya kira itu adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang sebuah persamaan linier dapat dibentuk melalui dua cara, ya adik-adik ya. Yaitu melalui dua titik. Ini maaf, ini harusnya P indeks 2 ya. Ini karena menulis pakai latex itu begitu loh adik-adik. Ini P2 indeks ya. Ini adalah koordinat-koordinatnya ini dan ini. Maka kalau Anda mempunyai dua buah titik ya adik-adik ya. Kalau Anda mempunyai dua buah titik P1, Anda mempunyai dua titik P2, maka Anda pasti akan bisa membuat garis lurus yang melalui P1 dan P2. Nah, persamaan garisnya bagaimana? Nah, persamaan garisnya itu, kita misalkan persamaan garisnya itu adalah AX ditambah B, maka nanti apa? Karena harus melalui titik X1, Y1, maka dia harus apa? Ini. Karena harus melalui titik X2, Y2, maka harus ini. Nah, kemudian nanti kalau kedua persamaan pertama dikurangi persamaan kedua, Anda akan peroleh ini. Sehingga Anda akan mendapatkan A-nya ini. Pada saat A-nya sama dengan Y, setelah diperoleh A sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2, Anda akan mendapatkan B-nya adalah ini. Ya, nanti dengan kalkulasi yang lebih mudah, Anda masih ingat ya Bapak Ibu guru Anda, bagaimana mencari garis yang melalui dua buah titik yang diberikan, maka digunakanlah apa? Persamaan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Masih ingat ya adik-adik ya rumus itu? Iya. Nah, kalau dulu Anda itu tinggal memakai dari Bapak Ibu guru, sekarang Anda tahu mengapa demikian, gitu ya, mengapa demikian. Itu karena ini ya, adik-adik ya. Silakan nanti bisa Anda pelajari dari materi yang akan saya Ibu kirim ya. Kita di sini. Nah, kemudian apa? Yang kedua, pada saat Anda mempunyai ya, kalau Anda mempunyai begini ya, Anda bidang kartesian, kalau Anda mempunyai titik P gitu ya, buatlah garis yang mempunyai kemiringan 45 derajat misalnya. Misalnya gini ya. Nah, ini misalnya bisa seperti ini. Jadi ini 45 derajatnya misalnya. Nah, buatlah garis yang mempunyai kemiringan 30 derajat. Maka nanti bisa lebih ini lagi. Lebih kecil lagi kemiringannya. Lebih kecil lagi dan seterusnya. Atau kemiringannya tinggi. Misalnya seperti itu. Jadi, suatu garis itu di dalam bidang kartesian itu akan ditentukan oleh satu titik dan kemiringannya. Jadi kalau titiknya ada, kemiringannya diketahui, maka jadilah garis itu. Jadi untuk mendapatkan garis lurus, mendapatkan fungsi linier, itu tidak harus dipunyai dua buah titik. Bisa satu titik dan diketahui kemiringannya. Gitu ya, Dek ya. Jadi ini metode yang kedua. Jadi saya tidak akan lama-lama di sini ya. Nah, kemudian adik-adik ya, jadi ini contohnya. Saya kira ini contoh-contoh untuk mendapatkan ini ya. Jadi Anda mendapatkan titik A, Anda mendapatkan garis lurus yang melalui titik A dan B, maka Anda tinggal lihat aja. Ini apa ini? 2 ini apa adik-adik? 2 ini. X1 ya. Nah, 3 ini apa adik-adik? Y1. Y1. 4 ini apa adik-adik? X1. X2. X2.
Ini 4, ini nangkepnya apa, Dede? Y2. 2. Maka Anda gunakan rumus yang sudah Anda hafal di SMA, seperti ini, maka Anda akan punya ini, dan Anda akan menggunakan silang ini ya, menggunakan perhitungan biasa, Anda akan mendapatkan dengan kalkulasi-kalkulasi ini. Begitu ya, Dedek ya. Senang toh? Nah, saya pikir Anda harus senang ya. Jadi, oke. Nah, nanti ini dengan cara yang sama. Kemudian ini kalau diketahui kemiringannya, lebih mudah lagi. Nah, sekarang kita ke fungsi kuadrat. Jadi kalau tadi fungsi linier, itu derajatnya berapa, Dedek? 1. 1 atau kurang dari 1. Ya, 1 atau kurang dari 1 ya. Jadi kita bikin 1 atau kurang dari 1. Jadi supaya fungsi konstan masuk di situ. Supaya fungsi identitas masuk di situ ya. Oke. Nah, sekarang kita ini kan. Kita bicara satu level lebih tinggi ya, Dedek ya. Jadi pertama tadi adik-adik belajar apa dengan Ibu? Fungsi konstan. Yang kedua apa? Fungsi identitas. Kemudian kita perbanyak, yaitu fungsi polinomial. Kembalikan ke yang sederhana, yaitu fungsi yang pangkat 1, N-nya 1 ya, polinomial yang derajatnya 1 ya, atau kurang. Nah, sekarang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial berderajat 2. Jadi biasanya Anda kalau menggunakan notasi tadi, nanti fx sama dengan apa adik-adik? Fx sama dengan apa? Kan A0 ya. A0 plus A1x plus A2x kuadrat ya. Nah, tapi untuk memudahkan, yang pernah Anda pelajari di SMA pakai rumus ABC, maka ini gini loh. Ini kita gantikan dengan C. Ini kita gantikan dengan B. Ini kita gantikan dengan A. Oke adik-adik, jadi nggak usah bingung ya. Jadi kalau secara umum tadi, polinomial itu adalah kan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau fungsi kuadrat Anda menuliskannya seperti ini. Nah, ini kemudian dimudahkan dengan ekspresi ini saja, karena nanti Anda akan bertemu dengan istilah diskriminan. Diskriminan masih ingat tidak, adik-adik? Diskriminan D. Halo? D kuadrat min 4AC. D kuadrat min 4AC. Nah, nanti ada kemungkinan apa? D-nya 0, ada kemungkinan D-nya lebih besar 0, ada kemungkinan D-nya kurang dari 0. Apa ciri-cirinya? Masih ingat tidak? Masih ingat ya pasti ya? D sama dengan 0, maka kurva parabolanya berpotongan di satu titik ya, di sumbu X. Kalau D-nya lebih besar 0, itu apa? Cembung, cekung, dan sebagainya ya, itu nanti aja. Nah, fungsi kuadrat yang paling sederhana tentu saja adalah ini adik-adik. Ya enggak adik-adik? Fungsi kuadrat yang paling sederhana adalah fungsi X kuadrat. A-nya 1, B dan C-nya 0. Kita nanti akan mulai dengan fx sama dengan x kuadrat itu. Nanti dari situ Anda akan bisa membuat gambar fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yang lain ya, gitu ya. Jadi itu. Nah, mari kita lihat ya. Nah, coba kalau Anda perhatikan fx sama dengan x kuadrat ya. Grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana adalah ini, dapat dibuat dengan mengamati dulu adik-adik. Saya ajak mengamati. 0 dibawa ke 0. 1 dibawa ke 1. Min 1 juga dibawa ke 1. 2 dibawa ke 2. Min 2 dibawa ke 2. 10 dibawa ke 100. Min 100. 10 dibawa ke 100 juga. Coba. Nah, dari pola nilai dalam daftar tersebut, dari sini ya, ini apa? Dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan x kuadrat itu yang pertama adalah melalui 0,0. Ya enggak? Dia melalui 0,0. Ya enggak, adik-adik?
Ini berarti kan fx itu melalui 0,0. Melalui apa? 1,1. Melalui apa? Min 1,1. Melalui apa? 2,4 ya. Melalui min 2,4 dan seterusnya ya. 2,4 dan seterusnya. Nah, dari sini Anda bisa menyimpulkan bahwa apa? Jadi yang pertama dia pasti melalui 0,0. Yang kedua nanti ada simetris terhadap sumbu Y. Karena apa? 1 menghasilkan dan min 1 menghasilkan hal yang sama ya adik-adik ya. 2 dan min 2 menghasilkan yang sama. 10 dengan min 10 menghasilkan yang sama. Jadi pasti apa? Simetris dengan sumbu Y. Dan dia nilainya selalu positif. Mengapa? Karena X kuadrat selalu bernilai apa? Positif. Lebih dari ini. Ya. Jadi apa? Nanti ini itu, jadi apa? Ini apa? Melalui 0,0 dan ini sumbu simetris. Mengapa? Karena pada waktu Anda mempunyai 1, ini Anda akan punya 1 di sini ya. Nah, Anda punya 2 min 4, jadi ada gini, ya toh? Ini kan simetris ya. Ya. Jadi ini apa? Ini sama. Ini sama. Ini sama. Ya, oke ya. Jadi simetris. Nah, jadi Anda bisa menggambarkan bahwa Y sama dengan X kuadrat itu ciri-cirinya adalah pertama, melalui 0,0. Simetris terhadap sumbu X. Dan selalu berada di atas. Selalu berada di atas. Ini loh adik-adik. Ya, selalu berada di atas sumbu X. Jadi kalau nanti saya suruh gambar Y sama dengan X kuadrat, kemudian Anda gambarnya gini loh, gini ya. Nanti ibu malu nih. Kalau Anda mempunyai fx sama dengan x kuadrat, wah kok ada yang menggambar mahasiswa peternakan gambarnya seperti ini. Jangan ya. Pokoknya sekarang Anda sudah hafal bahwa Y sama dengan x kuadrat itu bentuknya adalah seperti ini. Oke ya adik-adik ya. Nah, kemudian, oke, kita ke yang kedua. Coba adik-adik. Kalau Anda mempunyai Y sama dengan X kuadrat tadi melalui 0,0, gitu ya. Sumbu simetrinya itu adalah sumbu X, kemudian dia selalu berada di atas sumbu X, gitu ya. Maka nanti apa? Pada waktu Anda mempunyai Y sama dengan apa? Fx sama dengan X min 3 kuadrat, ya adik-adik ya. Pada saat Anda mempunyai ini Fx sama dengan ini, maka apa? Fx sama dengan apa? Fx sama dengan X min 3 pangkat 2. Apa yang bisa Anda simpulkan yang pertama? Melalui titik apa? Pada saat X-nya 0, pada saat X-nya 3, Y-nya berapa? 0. Jadi melalui 3, apa? 0. Oke ya. Terus kemudian apa? Selalu lebih besar dari 0 juga toh? Kemudian ya. Selalu lebih besar dari 0 juga. Ya. Terus kemudian nanti Anda akan punya apa coba adik-adik? Jadi ini apa? Ini ya. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat melalui 0,0. Maka nanti kalau ini adalah ini, maka nanti ini sebut saja saya pakai gambarnya ganti ini ya. Mungkin ini. Maka nanti ini harus melalui ini ya. Dan selalu di atas sumbu X. Ya enggak? Selalu di atas sumbu X juga. Nah, kemudian apa? Anda bisa melihat bahwa apa? Ini adalah sebenarnya adalah translasi pergeseran ya. Jadi Anda nanti akan mendapatkan apa? Sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 3. Nah, nanti ini itu digeser gitu loh. Nah, gitu. Ya.
Oke ya. Nah, terus jadi apa? Ini adalah hubungan antara apa? Hubungan antara X kuadrat dengan X min 3 kuadrat. Ya, bisa ya adik-adik ya. Nah, kalau yang digambar ini adalah hubungan antara apa? X kuadrat dengan 2X kuadrat. Ya. Jadi pada saat Anda mempunyai X sama dengan 2, di X itu akan bertemu dengan apa? 2, jadi ketemu 2,4. Pada waktu Anda kalikan 2, ini nanti ini tidak melalui 2,4, tapi melalui berapa? 2,2 kali 4, 8. Itu ya, Dedek ya. Nah, jadi ini akan semakin tinggi. Nah, ini kira-kira inilah gambar dari Y sama dengan X kuadrat. Nanti kalau Anda mempunyai Y sama dengan, katakanlah 4X kuadrat, maka akan apa yang terjadi adik-adik? Maka apa yang terjadi adik-adik? Gambarnya akan semakin runcing lagi gitu ya. Jadi ini tetap melalui ini. Ini nanti akan semakin begini. Ya gitu ya adik ya. Ya dan seterusnya. Saya kira seperti itu adik-adik. Kira-kira untuk perbandingan. Nah bagaimana dengan min X kuadrat? Min X kuadrat adalah tinggal dicerminkan terhadap sumbu X. Dari X kuadrat itu. Gitu ya adik-adik ya. Nah. Oke. Kemudian disinilah untuk memberi gambaran. Kalau Y sama dengan apa? Kalau Y sama dengan X kuadrat, ini adalah Y sama dengan X kuadrat, ini adalah X kuadrat min 3, jadi ini diturunkan, itu ya, X kuadrat min 3, ini X kuadrat plus 1, ini dinaikkan, terus X min 3 kuadrat, ini digeser, gitu ya, Adik ya. Nah, jadi ini Anda akan bisa melihat dari X kuadrat itu Anda bisa membuat min X kuadrat, Anda bisa membuat X kuadrat min 3, Anda bisa membuat X kuadrat min 1, Anda bisa membuat X min 3 kuadrat. Anda sekarang sudah akan bisa membuat apa adik-adik? Anda akan bisa membuat apa? Y sama berapa adik-adik? Ayo adik-adik. Anda akan bisa membuat apa? Kalau ini kan min 3, Anda bisa membuat apa? X min 10 kuadrat, misalnya ya. Maka apa? X min 10 kuadrat bagaimana? Digeser 10 ke kanan. Kalau Y sama dengan, katakanlah ya, X plus 5 kuadrat. Siapa ini? Dari ini ya. Ke kiri gitu ya. Terus kemudian Anda akan bisa membuat Y sama dengan X kuadrat min 5. Digimanakan? Ke bawah 50. Ke bawah gitu ya. Ke bawah Kalau 5. 5 ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat plus 10, maka Anda apakan? Ke atas 10 satuan. Oke ya. Nah, itulah. Jadi Anda hari ini belajar bersama Ibu bagaimana mengkait-kaitkan ya, mengkait-kaitkan antara fungsi yang sudah diberikan ya. Oke. Nah, inilah tugas untuk Anda adik-adik ya. Jadi tugas untuk Anda. Jadi apa? Yang ringan-ringan dulu. Tentukan domain ya. Dari fungsi yang pertama, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Yang kedua, Y sama dengan Fx sama dengan akar 2X min 3. Yang ketiga, Y sama dengan 1 per X plus 1. Y sama dengan Fx ini, dan seterusnya ya. Jadi ini ada soal A, B, C, D, E, F gitu ya. Ada soal A, B, C, D, E, F. Kemudian nanti ada soal yang kedua, ini saya ambilkan dari literatur ya. Kalau Anda mempunyai Fx sama dengan min setengah X kuadrat plus 3, 2X kuadrat plus 1 untuk
X kurang dari 1 dan untuk X lebih besar 1, bagaimana Anda menghitung F-1, F0, F1, dan F2 ya. Kemudian exercise yang ketiga, untuk setiap fungsi ini gambarkan grafiknya ya, gambar grafiknya dan tentukan domain dan range-nya. Nah, kemudian inilah tugas Anda. Tugasnya apa, Adik-adik? Tugasnya Kumpulkan adalah paling lambat hari Jumat tanggal ya, 27 Agustus. ya, saya tidak minta hari ini lah. Pokoknya adik-adik nanti biar belajar dulu ya. Nanti saya berikan apa? Saya berikan ini ya. Nah, saya berikan materinya, saya berikan konten recordnya, kemudian nanti Anda akan melihat ini ya. Jadi ini adik-adik ya. Saya ingatkan kembali, ini ada literatur. Mungkin kalau Anda mendapatkan ini sulit, Anda bisa melihat-lihat dari sini ya. Jadi ini ada banyak web yang bisa Anda belajar untuk memperkuat ya pengetahuan Anda tentang ini. Jadi nanti ini akan Ibu berikan semuanya ya, seperti itu. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan, Adik-adik? Mau nanya, Ya, silakan. bisa minta tolong kembali ke slide soal Ya. tugas. Yang ini Bu, yang setelahnya. Itu Ini Bu. di situ tertulisnya yang 215 untuk genap. Juga ya toh? Maaf. Ya, tugasnya ya. Tugasnya berarti di sini ya. Yang exercise tadi, Bu. Oh iya ya. Oh ya ini ya, maaf ya. 215 untuk yang genap ya. Salah ya, saya nulisnya apa tadi? 215-nya untuk dua-duanya, Bu. iya Bu. Oh gitu. Ya udah berarti tinggal di itu aja. Jadi 215 untuk yang ganjil, 216 untuk genap itu. Maksudnya itu seperti itu. Maaf ya. Karena Baik, Bu. nanti pakai latih kadang-kadang ini. 215 untuk yang genap ya. Genap ya. Oh, nulisnya itu toh salah toh. Ganjil ya? Ganjil, Bu. 5 yang ganjil. Ah. Terus 216 yang apa? Genap. Genap itu ya, sudah sesuai dengan ini apa? Ganjil genap. Saya nulisnya ya, oke ya. Oke, makasih Bu. Ya. Pokoknya dibikin senang ya. Kerjakan. Ini hanya modifikasi dari jadi ini kan ya. Jadi contohnya misalnya apa? Adik-adik. Ya, ini ya. Bagaimana menentukan domain ya? Yang ditanyakan domain loh ya. Nah, kalau ini itu misalnya nomor 2, akar 2x min 3. Nah, akar 2x min 3 itu kan supaya terdefinisi, supaya ada domainnya, berarti yang di bawah akar harus positif ya, misalnya gitu ya. Nah, nomor C ini, 1 per x plus 1, supaya ada nilainya. Domain itu kan yang punya elemen-elemen yang punya daerah asalnya terdefinisi nanti nilainya ya. Itu kan nanti ini ada 1 per x plus 1. Maka domainnya itu harus bagaimana? Supaya ada nilainya, itu apa? Kan pembagian itu terdefinisi kalau apa? Adik-adik. Kalau penyebutnya lebih dari 0. Jangan lebih dari 0. Penyebutnya tidak sama dengan 0. Nanti pertanyaan untuk yang D dengan yang sama, yaitu apa? Jadi domainnya itu adalah bilangan real yang apa? Yang dengan syarat apa? Bilangan real yang bagaimana? Syaratnya apa? Penyebutnya tidak 0 ya. X kuadrat min 1 tidak 0 lah. Kalau X kuadrat min 1 tidak 0 berarti X-nya harus berapa? Gitu ya. Terus yang E itu Fx sama dengan akar min 1 per X. Syaratnya apa? Di bawah akar harus positif dan apa? Lebih dari 0. X-nya juga tidak boleh sama dengan apa?
0. Ya, gitu ya. Jadi syaratnya ada apa? Min 1 per X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0, dan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, yang X juga begitu ya. Tapi ini kan akar pangkat 3 ya. Coba Anda logikanya bagaimana? Jadi yang dijalankan adalah logikanya. Bagaimana Adik? Clear ya? Saya tadinya mau saya suruh ngerjakan sekarang ini, tapi enggak, Anda biar lebih tenang. Yang penting menyerap itunya ya, ilmunya ya. Ya, oke. Ya. Ini pesertanya 153 termasuk Ibu, jadi 152 ya. Berarti yang tidak datang ada berapa? 158 dikurangi 152 ya, 6 orang. Oke ya. Oke. Oke, Adik-adik, masih ada pertanyaan yang lain? Bu, Jadi, Bu, ya, saya silakan. izin bertanya, Bu. Ya, Untuk yang nomor 2 tadi, berarti yang ganjil Ya. tidak mengerjakan yang 216. iya. Jadi apa yang ganjil? Yang ganjil itu ini kan ini ya, kerjakan ACE saja untuk mahasiswa ganjil. Oke, Dedek. B ini kan A ini ya, ACE untuk yang nomor ganjil, B, D, F untuk yang nomor genap. Ya, kemudian kalau yang ini yang 215 saja untuk yang ganjil, 216 ya, ini maaf ya. Ibu yang salah ini. 216. Karena ekspresi matematik itu lebih bagus diketik pakai LaTeX ya. Tapi pakai LaTeX kadang-kadang kayak memasukkan program itu nggak kelihatan. Oke. Ya. Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar fungsi X pangkat 3 ya. Jadi apa? Tapi nanti saya mau ulang lagi untuk yang fungsi kuadrat ya. Kemudian nanti X pangkat 3, kemudian kita akan belajar fungsi eksponensial ya, fungsi eksponensial. Jadi fungsi apa? Kalau Anda kan belajar tentang apa ini? Hari ini apa? Ini tadi Anda belajar apa, Adik? X kuadrat ya. Jadi 2-nya di atas ya. Nah, minggu depan saya ajak 2-nya yang di bawah nih. Bukan X pangkat 2, tapi justru 2 pangkat apa? X. Gitu loh, Dedek. Ya. 2 pangkat X. Nah, nanti secara khusus itu adalah apa? Fx sama dengan E pangkat X. Ya. Ini fungsi eksponen ini istimewa. Karena ini adalah suatu fungsi yang turunannya sama dengan dirinya sendiri. Ya, suatu fungsi yang turunannya sama dengan dirinya sendiri. Ya, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mempunyai Y sama dengan ini ya, Fx sama dengan X kuadrat, maka Anda akan punya F inverse X ya, F inverse X itu sama dengan akar dari X ya, akar dari X. Ini tentu saja hanya kalau X-nya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau Fx sama dengan E pangkat X, maka nanti apa? Inverse-nya apa? Nah, inverse-nya itu F inverse X. F inverse X itu yang sama dengan fungsi logaritma natural ya, fungsi logaritma natural. Nah, saya diberitahu oleh Bu Indarsih tidak perlu kita membicarakan fungsi trigonometri. Jadi minggu depan kita akan menyelesaikan terkait dengan fungsi, khususnya fungsi eksponensial ini ya, fungsi apa? Ini kemudian yang khusus ini, kemudian nanti inverse-nya. Yang akan kami lewati adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan apa? Trigonometri tidak akan kita bicarakan di sini karena trigonometri yang dibutuhkan itu di teknik ya, di peternakan tidak membutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah fungsi-fungsi eksponensial seperti itu. Ada lagi Adik-adik?
Jelas toh? J. Jelas, Jelas ya. Jelas ya. Dan ini masih ringan-ringan ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting ada itu pokoknya memperjelas apa yang dulu diberikan oleh Bapak Ibu guru di SMA. Kalau dulu itu kan diberikan saja ya. Sekarang nanti mengapa turunan dari X pangkat N sama dengan NX pangkat N-1? Mengapa turunan dari Fx sama E pangkat X? Nanti kita pelajari bersama-sama dan teknik-teknik perhitungannya. Kemudian nanti kita akan belajar juga bagaimana menggambar grafik menggunakan menggunakan derivatif, itu aplikasi dari derivatif. Itu nanti di belakang setelah UTS ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu sudahi ini dulu karena kebetulan Ibu jam 9 ini ada acara, sehingga Ibu akan persiapan untuk acara yang jam 9 dulu ya. Sambil sebelumnya ini Ibu akan akan rapikan sedikit ya, karena tadi ada yang salah ya, gitu ya. Saya rapikan dulu. Begitu adik-adik menunggu materi dari Ibu ya. Materi dari Ibu. Materinya yang PowerPoint itu nanti akan saya sampaikan melalui si master bersamaan dengan tugas, gitu ya, adik-adik ya. Baik, Bu. Oke, ya, semangat ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Sama-sama ya. Ini saya kira kita cukupkan sekian dulu karena Ibu harus menyiapkan yang lain dulu. Terima kasih. Kita tutup.